Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Lia Dayunta. Di sini saya Dini Aprianti dari kelas Akuntansi 401 akan mempresentasikan mengenai tugas tentang ulasan buku dan artikel di sini yang berjudul Enterprise Resource Planning. Adapun di sini kita akan membahas mengenai definisi ERV, lalu yang kedua sejarah dan evaluasi ERV, dan yang ketiga keuntungan dan manfaat penggunaan ERV, yang keempat proses bisnis ERV dalam perusahaan, yang kelima faktor penentu kesuksesan dan kegagalan sistem, lalu yang keenam ulasan buku dan artikel. Di sini kita akan membahas mengenai definisi ERP. Sistem Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis inti mereka. Tujuannya, sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi dan efisiensi pengambilan keputusan dalam organisasi. Sejarah dan evaluasi ERP. Pada tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan dalam skala di bidang manufaktur, pertanian, pertambangan, teknologi, dan transportasi, sehingga muncul istilah inventory dalam dunia bisnis. Pada tahun 1880, pada masa itu orang-orang mencari pemecah matematik untuk memaksimalkan penggunaan material, peralatan, dan tenaga. Lalu pada tahun 1950 sampai 1960 muncul sebuah sistem berbasis MRP pertama yang disebut Bill of Material Process, yang dapat mengkalkulasi dan melacak material dari setiap komponen berdasarkan kebutuhan produksi perusahaan atau organisasi. Lalu pada tahun 1970-an muncul sistem Kozlov MRP sebagai sistem baru. Pada tahun 1980-an, unsur finansial mulai masuk pada perencanaan material. Lalu pada tahun 1990, MRP2 mengalami evolusi lagi menjadi sistem di mana seluruh fungsi-fungsi manajemen perusahaan dapat diintegrasikan. Sistem tersebut yaitu sistem ERP. Lalu pada tahun 2000, ERP2 merupakan menambahkan kemampuan kolaborasi dan integrasi dengan mitra bisnis eksternal seperti pemasok, pelanggan, dan mitra rantai pasokan. Yang ketiga merupakan keuntungan dan manfaat penggunaan ERP. Manfaat ERP dalam bisnis. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi operasional, lalu mengoptimalkan proses bisnis, dan menghindari duplikasi data dan tugas yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, mampu memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap persediaan, kemampuan integrasi data yang lengkap, menyediakan informasi bisnis real-time yang integrasi, lalu laporan dan analitik yang disediakan oleh ERP membantu manajemen dalam mengambil keputusan, lalu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara departemen dan tim di seluruh perusahaan, mendukung pertumbuhan bisnis karena adanya sistem terpusat dan terintegrasi. Manfaat ERP dalam teknologi. Yang pertama, penghematan biaya tergantung dari arsitektur teknologi informasi yang digunakan. Lalu membeli paket sistem ERP akan memperoleh manfaat biaya yang relatif murah.
waktu yang lebih cepat, dan kemampuan dari paket tersebut dibandingkan dengan membangun sistem dari awal. Lalu yang keempat, kita akan membahas mengenai proses bisnis ERP dalam perusahaan. Di sini ada make to order, yaitu perusahaan yang memulai mengelola material dan menghasilkan komponen atau produk setelah menerima order dari konsumen. Lalu make to stock, yaitu produk yang dibuat dan disimpan pada gudang penyimpanan atau warehouse sebelum penerimaan pesanan dari konsumen. Lalu ability to order, order yang dikerjakan dengan cara melakukan proses perakitan atas komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan produk yang sudah dipesan. Lalu managering to order, yaitu perusahaan jenis ini benar-benar melayani konsumsi penuh pada konsumen. Lalu configure to order bisa dipandang sebagai penggabungan perusahaan jenis atau fitur dan pilihan terbatas dengan ETO, yaitu kebebasan pilihan dan fitur. Yang kelima, faktor penentu kesuksesan dan kegagalan sistem. Yang pertama, dukungan manajemen puncak atau top manajemen order. Yang kedua, muncul dari faktor teknologi, yaitu pelatihan dan dukungan untuk para pengguna. Yang ketiga, keanggotaan tim, kepedulian atas implementasi ERP dalam merupakan tugas dari semua bagian. Bukan hanya milik satu departemen atau bagian saja. Lalu yang keenam, kita akan membahas mengenai ulasan buku dan artikel. Yang pertama, opini. Menurut saya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tentang konsep enterprise resource planning, serta bagaimana sistem ini dapat dievaluasi dan diimplementasikan dalam operasional perusahaan. Lalu terdapat penjelasan teoris mengenai komponen ERP, lalu proses implementasi, sehingga evaluasi kesesuaian ERP dengan kebutuhan perusahaan. Buku ini juga mencakup studi kasus dan contoh praktis untuk memberikan gambaran nyata mengenai tentang aplikasi ERP. Lalu, kritik menurut saya secara keseluruhan, buku ini sangat informatif dan berguna bagi mereka yang ingin memahami ERP secara mendalam. Namun akan lebih baik jika dilengkapi dengan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi ERP. Lalu kelebihan buku ini adalah komprehensif dalam menjelaskan konsep ERP dan aspek teoris hingga praktis. Adanya studi kasus memberikan gambaran yang konkret bagi pembaca tentang implementasi ERP. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan struktur buku yang sistematis memudahkan pembaca dalam mengikuti isi buku. Kekurangannya, buku ini kurang dalam memberikan perspektif terhadap inovasi terkini dalam perusahaan dunia ERP. Beberapa bagian teori mungkin terlalu mendalam dan membosankan bagi pembaca yang lebih tertarik pada aspek praktis. Lalu kita akan membahas mengenai ulasan artikel yang saya gunakan. Opini dari artikel ini adalah memberikan gambaran umum tentang apa itu ERP, bagaimana ERP bekerja, serta fungsi dalam mendukung operasional perusahaan. Artikel ini juga membahas manfaat ERP seperti meningkatkan efisiensi operasional, integrasi data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu kritik artikel ini cocok bagi pembaca yang baru mengenal konsep ERP dan ingin memahami fungsi dasarnya. Namun bagi mereka yang mencari informasi yang lebih mendalam,
Artikel ini mungkin terlalu umum dan kurang mendetail. Kelebihannya, artikel ini singkat dan padat, sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang awam. Penyampaian informasi yang dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan langsung ke poin utama. Artikel ini juga relevan dengan perkembangan terbaru dan kebutuhan perusahaan modern. Kekurangannya, pembahasan yang mendalam tentang aspek teknis atau implementasi ERP. Tidak ada studi kasus atau contoh konkret yang dapat membantu pembaca memahami aplikasi ERP dalam situasi nyata. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk memenuhi tugas ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.